Jika kalian memperbaiki gawai, pastikan tempat dan mekaniknya adalah orang yang bisa dipercaya. Sebab, nasib sial tak pernah tercatat di kalender. Sama seperti yang dialami Mimi. Bermula dari gawainya yang rusak, berujung pada penculikan berantai. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Sebuah cerita tak terduga ini dimulai dari seorang wanita yang habis pulang dari interview, kemudian berkunjung sebentar ke rumah sahabatnya bernama Mimi. Nami alias Mimi kemarin malam habis mabuk bersama teman-temannya. Saat di dalam bus, secara tak sadar telah menjatuhkan gawainya. Jadi dengan kemurahan hati sahabatnya bernama Elsa, menghubungi orang yang menemukan barang milik Nami. Dalam percakapan itu, terdengar suara wanita yang menjawab. Dalam obrolan singkat itu juga, dibilang kalau lokasi penemunya tak jauh dari tempat tinggal Nami. Tapi Nami berniat membuat janji di kafe milik ayahnya yang diberi nama Kafe Miji. Dan mereka sepakat bertemu 1 jam kemudian. Berhubung ini adalah hari libur, maka Nami membantu ayahnya beberes kafe dan telepon pun berdering. Singkat cerita, penemu gawai Nami tak sengaja menjatuhkan gawainya dan mengalami retak atau dengan kata lain LCD-nya harus diganti. Jadi wanita itu sudah mengantarnya ke counter yang letaknya di pusat perbelanjaan yang sudah bangkrut. Katanya lagi, Nami tidak perlu membayarnya sebab wanita itu sudah mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dengan gedung yang sepi, Nami sama sekali tidak menaruh rasa curiga. Begitu sampai, sebuah kertas tertempel di pintu yang bertuliskan reparasi Rizal. Setelah masuk, Nami melihat perangkatnya sudah tergeletak di depan dan sosok pria misterius dengan berpakaian serba tertutup datang. Tak ada sepatah kata yang terlontar. Pria misterius itu langsung menyodorkan formulir perbaikan. Nami yang pikirannya polos seperti anak bayi tak bertanya-tanya mengapa dia harus mengisi kata sandi. Padahal cuman ganti LCD. Setelah dia mengisi seluruh kolom, Mamang Reparasi pun bereaksi. Mamang yang dimana masih menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran bongkar pasang gawai dengan mudahnya menyelesaikan masalah Nami. Tak banyak kata-kata, Nami pun langsung pamit begitu urusannya selesai. Tapi cerita baru dimulai. Di saat wanita polos itu sedang tertidur, sewaktu gawainya diperbaiki, pria ini telah membuat backdoor melalui aplikasi yang sudah diinstal di 2 gawai. Sambil nyemil gorengan, si Mamang dengan santai memperhatikan aktivitas Nami seharian. Di malam harinya, di saat Nami bertugas sebagai waiters sambil mabar PUBG, seorang pelanggan opa-opa Korea, spek boyband datang dengan bertanya ketersediaan ekstrak cherry. Nami cukup bingung, sebab bagaimana dia bisa tahu. Sementara, minuman itu tak terdaftar dalam menu. Sekali lagi, Nami yang pikirannya lurus seperti jalan tol langsung membuatkannya. Singkat cerita, diperlihatkan di dalam kos-kosan si Mamang yang sedang makan malam menyantap genjer rebus bersama nasi sangat menikmati pemandangan Nami yang diambil dari kamera depannya yang tengah berkomunikasi dengan bestinya. Keesokan harinya, si Mamang yang terlalu kenyang makan genjer rebus tak bisa tidur. Jadi dari malam hingga pagi, dia telah mencatat hal-hal penting dari gawainya, seperti alamat rumah, isi rekening, tempat bekerja, sampai di mana bahwa Nami memiliki second account bernama Kirke, yang di mana Nami memposting makanan sebagai kritikus. Setelah mencatat hasil dari mengintip, si Mamang yang belum diketahui wujud aslinya mulai menggencarkan aksinya dengan menulis target-target yang akan disingkirkan dari kehidupan Nami. Menjauh sejenak dari ketegangan, Nami dipanggil atasannya ke ruangan. Bukan karena efisiensi atau PHK, melainkan perusahaan mereka yang bergerak di bidang F&B mendapat tawaran kerja yang sangat besar. Oleh karena itu, Nami yang sudah bekerja keras untuk perusahaan mendapatkan kenaikan gaji 2 kali lipat secara spesial. Tapi, hal itu terjadi jika proyek mereka disukai oleh konsumen. Tentu hal ini sangat mengembirakan. Terlebih itu, bosnya sangat memandang Nami sebagai anak yang setia kawan. Di sisi lain terlihat bapak-bapak bernama Usman yang sedang mengunjungi istrinya. Beliau ini adalah detektif yang sedang menangani kasus yang belum terpecahkan. Dugaan dari penyelidikan yang dilakukannya mengarah pada anaknya yang bernama Jose. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa jenazah yang memiliki hubungan dengan Jose. Tapi Usman masih merasa janggal, sebab Jose tak ada kabar selama 7 tahun dan
Jikalau dia pindah, pasti alamatnya sudah berganti pada Dinas Catatan Sipil Korea. Namun, hal itu bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Akhirnya, Burhan rekannya Usman mengirim pesan yang berisi alamat dan nomor telepon anaknya. Tanpa babi bu bebo, Usman segera menuju alamat yang diberi. Begitu sampai, duda anak satu ini berhasil masuk dengan skill yang dia punya. Di dalam, terlihat jelas kiriman genjer rebus dari istrinya dan semakin diperkuat dugaannya dengan beberapa buah ceri yang menjadi makanan kesukaan Jose. Usman tak mau cepat mengambil keputusan. Tapi semua tak terbantahkan ketika bapak berbibir tebal ini menemukan foto korban, cat kuku yang digunakan, serta ada puluhan gawai yang tersusun rapi dan berbagai kartu nama dengan berbagai profesi atas nama Jose. Tak berselang lama, sebuah pesan singkat masuk yang bertuliskan "Lama tidak bertemu, Ayah". Kemudian diikuti foto Pak Usman yang sedang mengoprek-ngoprek kosan Jose. Kembali lagi ke Cafe Mizi, seorang customer dengan kopernya mampir dan memesan sari buah ceri. Saat itu Adrian yang menjaga. Berharap opa ini tidak dikenali, ekspektasinya berbeda saat ayahnya Nami bilang kalau dia sangat mudah mengingat wajah orang. Tapi tujuan opa yang belum diketahui namanya ini adalah mau COD-an CD dengan Nami yang sedang WhatsAppan dibuat pusing. Jikalau proyek mereka akan gagal, maka perusahaan akan bangkrut. Dan bertemulah mereka berdua. Opa ini cukup kaget ketika Nami mengenalinya. Dan seperti biasa, wanita ini sama sekali tak merasa ada yang aneh. Kemudian opa yang memiliki username PP Band mencoba menjual tiket konser idol group. Mata Nami langsung berkilauan begitu melihat tiketnya. Sebab untuk mendapatkannya harus war terlebih dahulu dengan penggemar lainnya. Lah, ini tiket bisa datang dengan sendirinya. Oki setahun sekali udah kepake. Untuk berjaga-jaga, jikalau ada masalah pada tiket, opa ini memberi kartu namanya. Ternyata, dia bekerja sebagai keamanan digital. Di dalam apartemennya, Nami yang sedang istirahat ternyata kedatangan tamu misterius. Pintunya terbuka meskipun ada kombinasi angka dan dia adalah Elsa. CS kentalnya ini datang tiba-tiba dengan membawa koper. Rupanya, Elsa gagal interview dan bertengkar dengan ibunya sebab sudah lama jadi beban keluarga. Jadi Nami mengusulkan untuk pergi dari rumahnya dan kehadiran Elsa di sini berkat saran sesat sahabatnya. Jika ada dua wanita atau lebih dalam satu tempat, maka seluruh dunia, mulai dari yang penting sampai yang tidak harus dibahas, akan dibicarakan. Itulah yang sedang terjadi. Awalnya, dimulai ketika Elsa tahu bahwa orang yang menjual tiket konser itu adalah laki-laki. Kemudian, Elsa yang single sejak orok langsung memvonis Nami menyukai pemilik akun PP Band. Lantaran opa itu akan lebih ganteng jika tanpa kacamata dan tanpa poni. Sayangnya, seluruh obrolan mereka didengar oleh pihak ketiga. Di pagi hari yang indah, di mana posisi tidur Elsa menjadi mood booster untuk Nami, tiba-tiba 180 derajat berubah menjadi hari yang paling buruk yang pernah dia rasakan. Bagaimana tidak? Begitu gawai dibuka, ada 78 panggilan tak terjawab dari atasannya. Dan pada saat itu adalah hari Senin jam 11 siang. Bagaikan orang kebelet BAB, Nami langsung bergegas ke kantor tanpa mandi dan tanpa mengganti bajunya. Ternyata alarmnya sengaja dimatikan oleh si Mamang reparasi. Begitu di dalam taksi, shock terapi masih berlanjut. Gawai dibuka dan sudah ada ribuan notifikasi dalam satu malam. Grup chat kantor begitu ramai membahas akun Kirke yang dimana akun itu mengunggah foto rekan Nami dengan caption menjelekkan produk dan perusahaannya. 10.000 komentar lebih menghujat Nami tanpa dia sadari. Disinilah pandangan Nami terhadap perangkatnya mulai tidak beres. Bagi pandangan teman kantornya, Nami adalah orang yang tega menghancurkan perusahaannya dan atasannya yang sudah berpenampilan seperti ODGJ. Ya, bagaimana tidak stres? Seluruh proyek dibatalkan dan para pelanggan meminta uangnya kembali. Meskipun kita tahu kalau akunnya diretas, tapi bagi atasannya ada hal yang lebih penting dari peretasan itu, yaitu kredibilitas, kepercayaan konsumen, dan solidaritas yang sulit dibangun kembali. Walaupun Nami sudah berusaha menjelaskan kalau itu bukan dia, di dalam kondisi seperti ini tidak ada yang peduli. Satu persatu dari target si Mamang reparasi perlahan tercapai. Hidup Nami pelan-pelan berantakan dan dijauhkan. Untuk mendinginkan kepala dan berdiskusi, Elsa yang melihat Nami nangis di jalan kemudian mengajaknya ke kafe. Nami cukup heran dengan tujuan si peretas. Biasanya mereka menargetkan uang,
Tapi kali ini cukup berbeda. Peretas itu menginginkan hidupnya hancur. Artinya, pelakunya adalah orang terdekat. Jadi, Nami masih menyimpan kartu nama kenalannya itu. Segera dia menghubungi untuk menyelesaikan masalahnya. Jreng! Pemuda Korea spek boyband ini pun hadir. Sebuah fakta terbuka. Saat Nami mengambil kartu itu, yang tertulis pada secari kertas itu adalah nama Jose. Ya, benar. Anak dari Usman yang selama ini dicari. Ternyata, Nami sedang memanggil singa ke kandang kambing. Pertemuan mereka terbilang singkat. Jose yang terlihat sibuk mengotak-atik gawe Nami sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Jadi Jose pamit dan mau berbicara empat mata dengannya. Jose yang sedang menggiring opini agar Elsa tampak bersalah kelihatannya berhasil. Alasan paling kuat memang Elsa. Sebab dari logika pendeknya, bestinya ini tahu akan akun rahasia Nami. Terlebih keadaan juga mendukung. Malam itu, Elsa sedang menginap di rumah Nami. Ditambah rasa kecurigaannya saat Nami berbicara pada Jose secara empat mata. Kedatangan Elsa memang sudah diatur Jose. Dia yang pengangguran terlihat kriminal di matanya. Anak Bapak Adrian ini rupanya lebih percaya pada orang yang baru 4 hari kenalnya daripada CS kentalnya. Akhirnya, pecah juga persahabatan mereka. Bulir-bulir air mata Elsa tak terbendung saat Nami menuduhnya tanpa ada bukti. Sudah jatuh, tertimpa anak gajah pula. Itulah yang dirasakan Elsa. Sambil menangis melihat kenangan masa lalu, akhirnya pikiran nona cantik tapi polos ini sedikit terbuka. Dia baru menyadari bahwa gawainya pernah diperbaiki. Dan ketika Elsa bilang perkenalan mereka adalah hal yang aneh, di malam itu juga Nami alias Mimi memanggil pihak polisi untuk menemaninya ke Rijal Reparasi. Surprise! Rupanya, Usman dan Burhan kebetulan di lokasi. Pertama kali bertemu, tatapan tajam Usman mengarah ke Nami. 있다는 거죠? 수리비도 내주고. 네. 그때 스파이웨어가 Pertama, gawe yang ditemukan kemudian dirusak secara sengaja, kemudian suara robot wanita digunakan untuk mengelabui korban. Setelah itu, gawe tadi diantar ke Rijal Reparasi. Dari sana, orang akan merasa bahwa wanita itu adalah wanita yang bertanggung jawab. Padahal, itu adalah cara agar korban memberikan kata sandinya dan terjadilah menyusupi aplikasi pengintai. Berdasarkan dari hasil penemuan korban terbaru adalah 7 orang. Tapi data yang didapat di TKP adalah 8 orang. Dan Nami adalah orang selanjutnya. Namanya Nami, dia tidak berpikir jauh apa yang akan dilakukan Jose. Pikirannya hanya sebatas mengintai saja. Tapi Jose jauh dari situ. Namun, kedua polisi itu tidak memberikan penjelasan yang sebenarnya. Karena terlalu kesal telah merusak kehidupannya, 100% otak Nami bekerja lebih optimal. Dengan inisiatif sendiri, dia akan mengundang Jose ke rumahnya. Dengan begitu, Usman dan Burhan dengan mudah menciduknya. Dengan beralasan laptopnya diretas juga, kan Jose. Aksi ciduk-menciduk pun tersusun. Akhirnya, jejak karir Jose sepertinya berakhir di sini. Beceng dikeluarkan, jalan keluar sudah tutup, dan ternyata itu bukan Jose anaknya Usman. Penampilannya kini sangat berbeda, tanpa kacamata, tanpa poni, dan semakin menghangatkan rahim. Terpaksalah mereka melepaskannya. Kecerdasan Nami malam itu belum membuahkan hasil. Jadi untuk berjaga-jaga dan alasan keamanan, Nami diantar ke rumah ayahnya. Kebetulan juga Usman dan Burhan dipanggil ke kantor. Cerita sesungguhnya terjadi di sini, di rumah Pak Adrian. Dua orang yang berbaik hati itu mengantar Nami ke rumah ayahnya. Sebelum mereka pergi, Nami memberikan nomor teleponnya untuk berjaga-jaga. Anak piatu ini langsung melihat keadaan ayahnya yang sudah tertidur. Tiba-tiba saja Jose mengirim pesan. Dalam pesan itu, dia mengganti gawainya dan meminta untuk ditelepon. Hal yang tak pernah dipikirkan Nami terjadi. Saat menelepon, suara getaran teleponnya tepat di lantai 2 rumah. Penuh rasa khawatir, Nami segera membangunkan ayahnya dan ternyata apa yang dilihatnya adalah tumpukan bantal yang disusun rapi menyerupai orang tidur. Dengan tangan gemetar, mengambil gawainya dan mencoba menghubungi Usman. Sayang sekali, perangkatnya itu juga sudah tersadap. Suara rekaman muncul begitu saja, terdengar tak jauh dari ruang tidur. Penasaran dari mana asal suara itu? Rupanya dari ruang tamu yang dimana disambungkan dengan pengeras suara. Suasana semakin berdebar saat sosok anomali tiba-tiba muncul dari balik sofa. Pertemuan yang menggemaskan antara mereka berdua. 자,
Rupanya tak membuat korbannya lupa. Sebelum drama ini dimulai, Jose menyuruh Nami untuk mengirim pesan ke Usman agar tidak datang. Terungkap bahwa alasan Jose menargetkan Nami hanya karena menemukan gawainya. Sesimpel itu dan seberbahaya itu. Alih-alih ingin buang air besar dengan santainya, opa-opa Korea spek boyband ini izin ke kamar mandi. Menyadari ini adalah waktu yang tepat untuk mengeksekusi. Begitu ada celah, Nami yang sudah memegang benda sakti pun menerobos masuk. Alangkah kagetnya Nami melihat isi toilet, di mana ayahnya sedang tak sadarkan diri berada di bathtub dengan tangan diikat. Singkat cerita, setelah Adrian dan anaknya diletakkan dalam bathtub yang sama dengan air mengalir, psikopat ini memiliki kebiasaan di mana sebelum korbannya meningsoy, dia memfotonya dan dijadikan wallpaper di Android-nya. Sambil menunggu ajalnya, tak sengaja beliau ini membaca tulisan yang ditulis Nami untuk Usman. Dahi mulai mengkerut, pikiran langsung overthinking, dan jantung kembang kempis, bagaimana tidak. Siapa sangka Nami yang polos rupanya menyimpan IQ di atas 300. Jadi tulisan yang dibuatnya bukanlah nomor telepon seperti yang diucapkannya, melainkan sebuah pesan yang bertuliskan tak akan kirim pesan, hanya menelepon. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya tak bisa melompat sebab kakinya diikat. Buruhan yang gercep menyelinap lempat ke dalam rumah. Dan akhirnya tertangkap Usman dengan skill melangkah tanpa bunyi. Burhan yang sadar mendengar ada bunyi air tumpah yang bersumber dari toilet, mendapati kondisi Nami 참, 그 병신이 무슨 사람을 죽이냐. berhasil menolongnya. Tapi tidak dengan kondisi Adrian yang sedang diusahakan kembali ke dunia. Usman yang menikmati gebukan demi gebukan untuk mencari tahu di mana sebenarnya putranya, langsung paham ketika orang yang mengaku Jose itu memalingkan wajahnya ke koper. Dan benar saja, di dalam koper itu ada sebuah catatan tertulis bahwa orang ini mengaku sebagai Jose dan akan menggunakan identitas Jose sebagai topengnya. Faktanya, Jose adalah korban pertamanya. Segala sesuatu tentang Jose sudah dipahaminya dan sudah melekat pada pria yang sama sekali tak 미안해요. mengumpulkan emosi. Aura kesal, murka, dendam, sakit hati begitu kuat hingga bercampur aduk. Jaraknya semakin dekat. Dor, dor. Satu nyawa hilang, satu nyawa kembali. Tiwasnya pelaku mengembalikan nyawa ayahnya yang tadinya tak terselamatkan. Di akhir cerita, keadaan Nami dan nama baiknya, orang mulai penasaran seperti apa sosok pemegang akun kritikus makanan ini. Dan dukungan mulai berdatangan melalui kehadiran pelanggannya yang selalu penasaran dengan makanan yang disaji di Cafe Miji.